Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rich Channel. Alhamdulillah pada malam hari ini jumpa lagi tentunya di episode ngobrol horor, dan kan ini sekitar sekarang sudah jam setengah dua ya, setengah dua subuh teman-teman nih. Saya berada di luar, di belakang saya ini perkebunan yang lumayan lah gitu ya. Kemarin saya menerima WA ya dari salah satu subscriber dari The Channel ini, dan dia langsung menceritakan apa yang dia alami waktu itu. Sebenarnya ini kejadian sudah lama ya, cuman diingatan dia masih terekam jelas gitu, soalnya ini adalah kejadian pertama selama hidup beliau gitu ya. Dan kisah ini teman-teman, kisah yang lumayan cukup mencekam ya, karena waktu itu di zaman-zaman sekitar tahun 80-an lah, sekitar 80 atau 85 lebih gitu ya. Waktu itu masih booming-boomingnya layar tancap. Mungkin teman-teman yang seusiaan saya masih ingat lah ya, waktu 80-an itu masih sedang booming-boomingnya yaitu layar tancap ya, karena bioskop waktu itu teman-teman sangat terbatas sekali, dan orang-orangnya pun tidak semua orang bisa atau mampu untuk nonton di bioskop itu, karena selain tempatnya juga jarang, terus untuk tiketnya juga agak mahal gitu. Nah teman-teman, apa kabarnya teman-teman pada malam hari ini? Mudah-mudahan teman-teman sehat semua dan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sahabat dari channel, seperti yang saya utarakan tadi di awal, saya pada malam hari ini atau pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan cerita yang sudah dikirimkan oleh salah satu subscriber dari channel ini, bahwa pengalaman beliau itu bertemu dengan sosok yang ya katakanlah di luar nalar gitu. Teman-teman, cerita ini itu katakanlah subscriber itu menceritakan awal kisahnya itu, yaitu ketika dia itu bersama temannya, kalau tidak salah 3 orang katanya, sama temannya akan nonton layar tancap. Karena waktu itu biasalah malam atau di bulan-bulan Agustus biasanya ada hiburan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ya. Dan kejadian itu teman-teman sekitar jam 10 lah, 10 malam, karena yang namanya di desa teman-teman jam 10 malam itu sudah sepi gitu ya, apalagi medan tempat teman saya ini atau subscriber ini ada di perkampungannya. Nah ceritanya diawali dengan dia akan bersama teman-temannya akan nonton layar tancap bersama 3 orang temannya, dan lokasi layar tancap itu jauh gitu ya, dan harus melewati pemakaman dan bukit ya. Nah kejadian ini terjadi jam 10 malam setelah subscriber itu ngaji gitu ya kan, karena dulu kalau kita ngaji itu kita akan datang ke ke langgar atau ke musola. Nah waktu itu setelah beres ngaji dan setelah berdiskusi bahwa jalur mana atau jalan mana yang akan dilewati, akhirnya disepakati bersama bertiga ini akan melewati jalur yang ke sebelah kanan atau tidak lurus. Artinya kalau lurus itu akan lebih jauh lagi, akan keliling lagi dan terus ke bawah. Dan selain itu juga riskan kalau ke atas itu, karena waktu itu jalan belum seperti sekarang ya, karena di perkampungan itu jalannya masih tanah merah gitu. Akhirnya mereka itu lewat ke kanan, belok ke kanan untuk memotong jalan, walaupun agak jauh tapi lumayan lah gitu ya. Tidak terlalu, jalannya tidak terlalu jelek gitu ya, karena udah ada batu-batu gitu. Kalau dulu sih di perkampungan itu teman-teman ya, jalan berbatu itu sudah agak lumayan gitu daripada tanah gitu kan. Kalau sekarang kan udah enak di paving block gitu kan ke perkampungan itu, kalau dulu enggak. Nah melewati jalan itu teman-teman, resikonya adalah pertama melewati perkebunan, kedua makam, dan ketiga banyak pepohonan yang besar-besar.
Nah kejadiannya teman-teman di daerah ini gitu, jalan ini gitu, teman saya itu yang bercerita itu tepat sekitar jam 10 malam dia akan berangkat, lagi enak-enaknya jalan bertiga sambil ngobrol gitu teman-teman. Tiba-tiba di sebuah pemakaman ada pohon besar tuh di sekitar pemakaman itu. Si teman saya itu, cuma teman saya awalnya yang lihat itu ya, atau subscriber itu melihat ada sesosok yang duduk di atas pohon. Bentuknya sih katanya rambutnya panjang gitu ya, dan bergaun putih, dan si makhluk itu berposisi di atas pohon sambil ongkang-ongkang kaki gitu. Dan temannya yang dua lagi awalnya tidak tahu gitu. Nah tiba-tiba si teman saya itu melihat ke atas dan terkejut gitu, seterkejut-kejutnya dia gitu, karena dia merasakan sesuatu yang aneh yang ada di atas pohon itu. Dan tiba-tiba dia merasakan seluruh tubuhnya itu panas dingin, lemes dan merinding gitu. Awalnya sih teman saya itu tidak menghiraukan apa yang dia lihat, cuma lama-kelamaan si teman saya itu melihatnya merasa ketakutan gitu. Soalnya apa, si wanita yang di atas pohon itu teman-teman melihat dia, menatap dia dengan mata yang tajam, sementara wajahnya yang hancur gitu. Akhirnya dia terduduk karena lemas, dan temannya juga heran, yang dua lagi teman itu heran gitu, kenapa ini tiba-tiba sampai lemas seperti ini gitu. Dan setelah itu teman saya itu yang melihat itu menunjukkan jari tangannya ke atas pohon itu, dan tiba-tiba kedua temannya itu melihat, dan keduanya pun terkejut ya, karena mereka pun menyaksikan apa yang teman saya itu menyaksikan gitu ya. Tidak lama setelah itu teman-teman, tentunya ketiga orang itu atau ketiga sahabat itu, teman saya itu, cuman yang dua orang ini malah meninggalkannya gitu. Dia lari kemana gitu. Yang satu lagi yang bercerita itu ya masih di situ gitu, terkesima dengan apa yang dia lihat. Tapi setelah tiba-tiba lagi pas takut-takutnya, lagi pas horor-horornya begitu, si makhluk itu terbang teman-teman, terbang dari pohon itu, loncat ke pohon yang satunya lagi. Nah ini yang membuat semakin apa ya namanya, semakin tidak tahan gitu dengan apa yang dia lihat. Akhirnya dia lemes aja gitu, tertuduk di tanah yang merah itu gitu, berbatu itu gitu. Nah setelah itu sambil terbang itu teman-teman, yang kata dia gitu ya, sambil cekikikan gitu. Ini yang lebih dramatis lagi, sambil terbang dan sambil cekikikan. Itu yang membuat dia akhirnya apa ya, membuat hampir pingsan lah katanya. Cuma dia karena dasarnya emang memiliki apa namanya, pondasi agama, dia terus berdoa dan memantapkan apa, membacakan doa-doa untuk mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, di akhir ceritanya akhirnya setelah beberapa menit dia masih mata teman saya itu masih menyaksikan si wanita yang terbang itu, dan di pohonnya satu itu tiba-tiba si wanita itu menghilang gitu ya. Menghilang, bukan hilang artinya terbang lagi, enggak, ini menghilang segitu saja gitu ya. Dan anehnya lagi gitu ya, setelah si makhluk itu tidak terlihat lagi oleh matanya, kekuatan si teman saya itu tenaganya ada lagi gitu, pulih lagi seperti biasa gitu ya. Dan waktu itu teman-teman dia lari saja gitu, selari-larinya menyepari temannya yang tarik duluan gitu ya. Dan akhirnya setelah itu teman-teman kata dia gitu ya, dia tidak jadi nonton di perkampungan sebelah itu, nonton bioskop itu. Tapi temannya yang dua lagi tetap nekat ingin nonton, tapi ya mau gimana lagi gitu kan, sementara di jalan banyak yang gangguan seperti itu. Kisah ini terjadi sekitar tahun 80
5-an lah katanya. Dan saya juga dulu sempat dengar sih gitu ya cerita-cerita ini, karena cerita ini selain subscriber teman itu yang menceritakan itu teman saya juga gitu ya. Lumayan horor lah di tempat itu teman-teman, dan beberapa kejadian juga yang ditemui oleh warga. Kalau di tempat itu memang agak sedikit angker lah, karena di situ tempatnya sepi, banyak pepohonan, dan juga setelah sepanjang jalan itu pepohonan rindang sekali dan ditumbuhi oleh semak-semak belukar yang seperti itu. Jadi tambah lagi banyak pemakaman yang sudah tua di situ. Dan oleh masyarakat di situ pun kalau malam-malam nggak ada yang berani ke tempat itu gitu ya. Cuma ya itu tadi, karena mungkin waktu itu teman saya itu masih jiwanya gimana ya, masih anak-anak lah, sekitar kejadian itu waktu sekitar SMP atau SMA lah gitu, dia ya lagi senang-senangnya main gitu kan. Dan siapa ya yang nggak tertarik gitu waktu itu nonton layar tancap, karena itulah hiburan satu-satunya teman-teman di waktu itu. Beda dengan sekarang ya, kalau ingin nonton justru sekarang bioskopnya yang jarang gitu ya. Sekarang kita nonton di HP aja bisa gitu. Oke teman-teman, itulah pengalaman seorang teman saya yang merupakan subscriber juga, yang menceritakan pengalaman dia waktu ketemu dengan makhluk astral di sebuah jalan yang menurut warga itu jarang dilewati oleh warga, tapi dia sebenarnya temannya berani lewat itu malam-malam karena hanya untuk nonton layar tancap itu. Oke teman-teman, segitu saja cerita yang saya bisa sampaikan ke teman-teman. Mudah-mudahan bisa menghibur dan juga membawa atau membuka wawasan baru lagi, bahwa memang di dunia ini kita hidup berdampingan dengan makhluk astral atau makhluk gaib seperti itu. Bukan berarti kita harus takut teman-teman, tapi kita harus mempercayainya bahwa Allah menciptakan di dunia ini selain manusia ada makhluk halus juga, dan itu untuk semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin segitu saja teman-teman ceritanya, ngobrol horor pengalaman dari teman saya ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti di konten berikutnya. Segitu saja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.